Penasaran atau cemburu? Kisah cinta Naira F44. Kau pasti mencoba merayu Kai, kan? Sorot mata Dev tak henti-hentinya mencurigai Naira. Kening Naira berkerut. Merayu? Untuk apa aku merayu Kai? Apa kau sudah gila? Semburnya dengan tidak terima. Lalu sedang apa kau berduaan di sini dengannya? Bentak Dev. Naira merasa bingung. Apa yang salah dengannya? Dia hanya mengobrol dengan pengawal suaminya, dan tidak melakukan hal yang lain. Lantas kenapa Dev sampai hati marah-marah tidak jelas seperti ini? Aku ada perlu dengan Kai, itu sebabnya aku mengajaknya untuk berbicara. Berbicara hanya dengan berduaan saja, sementara di sini juga ada suamimu. Sindirnya. Kau ini kenapa, sih, Dev? Aku hanya berbicara hal yang biasa. Tidak berbicara dengan Kai hal yang aneh-aneh. Bantah Naira. Iya, meskipun begitu, tapi kau jangan lupa statusmu di sini masih istriku. Dev mengingatkan dengan penuh penekanan seolah Naira sudah melakukan kesalahan yang besar. Meskipun Kai pengawalku, tetapi dia seorang laki-laki dan tidak sepantasnya kau berduaan dengannya, apalagi sampai duduk berdekatan seperti itu. Kau mau orang lain mengira kalau kau sedang main gila dengannya. Main gila. Rahang Naira terjatuh. Ia tidak habis pikir dengan apa yang dikatakan oleh suaminya ini. Dev, kita di sini hanya bertiga dan jauh dari siapapun. Jadi kau jangan berasumsi buruk akan hal itu. Seru Naira. Tapi di sini ada penjaga villa. Bagaimana kalau mereka melihat kalian berdua dan berpikiran yang tidak-tidak? Seru Dev. Naira mendesah. Rasanya ia malas sekali mendebat suaminya ini. Kau terlalu berlebihan, Dev. Naira tiba-tiba menerobos tubuh Dev yang menghalangi langkahnya dan berlalu pergi dari sana. Naira. Dev ikut mengekori Naira yang saat ini berjalan cepat menuju ke kamar sambil memanggil-manggil nama wanita itu. Saat langkah Naira nyaris mencapai pintu kamar, Dev menarik tangannya hingga langkah istrinya itu terhenti. Ada apa lagi, Dev? Naira mendecakkan lidahnya dengan tatapan yang kesal. Apa yang kau bicarakan dengan Kai tadi? Sambil mencengkram lengan tangan Naira, tak peduli wanita itu kesakitan atau tidak. Sorot matanya penuh selidik akan rasa penasarannya. Sekarang aku tidak bisa memberitahukan tentang Vania kepada Dev sebelum Miranda benar-benar mengetahui informasi lengkap tentang keberadaannya. Dan aku rasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Kai tentang Vania. Jadi aku harus mencari tahunya terlebih dulu sebelum aku memberitahu Dev, batin Naira. Naira. Suara Dev menyadarkan lamunan wanita itu. Apa yang kubicarakan dengan Kai tadi itu bukan urusanmu, Dev. Kenapa kau ingin tahu sekali? Seru Naira. Mencoba melepaskan cengkraman tangan Dev, tetapi ia seolah tak memiliki tenaga. Kai pengawalku. Jadi aku harus tahu apapun yang kau bicarakan dengan dia. Bukan sesuatu yang penting. Tapi aku tidak bisa memberitahukan kepadamu sekarang. Menyingkirkan dengan paksa tangan Dev dan melanjutkan langkahnya untuk berjalan masuk ke dalam kamar. Naira. Wanita itu seketika berbalik badan ke arahnya saat langkahnya nyaris mencapai tempat tidur. Menatap Dev dengan tatapan kesal. Dev, pernikahan kita hanya sebatas status. Aku mungkin bisa menuruti semua yang kau perintahkan, tetapi kau tidak berhak memaksaku untuk memberitahu apapun yang aku lakukan. Tutur Naira mengingatkan. Suara Dev seakan tertelan hingga ia tidak bisa berbicara maupun memaksa Naira lagi untuk memberitahukan apa yang wanita itu bicarakan dengan pengawalnya tadi. Dev masih berdiri di tempat yang sama sambil memperhatikan Naira yang baru saja mendaratkan tubuhnya duduk di tepi tempat tidur sambil memainkan ponsel yang berhasil diambilnya dari atas nakas. Apa yang tadi dia bicarakan dengan Kai? Hati dan pikiran Dev masih dipenuhi tanda tanya. Ia benar-benar penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh pengawal dan juga istrinya hingga keduanya duduk bersebelahan seperti itu. Sambil mendengus, Dev berlalu meninggalkan kamar dan menemui Kai yang kala itu terlihat tengah berada di dalam kamarnya. Pengawalnya itu duduk di atas kursi anyam sambil memangku laptop. Ya, sepertinya Kai sedang melanjutkan pekerjaan yang sudah diberikan oleh Dev sebelumnya. Entah pekerjaan apa itu, yang tahu hanya mereka berdua. Kai. Suara Dev menyita perhatian pengawalnya tersebut. Dev berdiri di ambang pintu sambil menyandarkan salah satu bahunya. Melihat kedatangan Dev, Kai langsung mengalihkan laptop tersebut dari pangkuannya ke atas meja kaca yang ada di samping tempat duduknya saat ini. Kai beranjak dari tempat duduknya. Tuan Dev.
Ia berjalan mendekati Dev yang berdiri di ambang pintu dengan tatapan mata yang sama sekali tidak ramah. Kedua manik mata Dev kini memerhatikan penampilan Kai dari atas hingga bawah dengan tatapan penuh kritik. Di mana pakaian formalmu? Saya tidak memakainya, Tuan. Kenapa kau tidak memakainya? Kai memberanikan diri untuk mengangkat dagunya hingga kini mata mereka saling bertemu. Bukankah Tuan dulu pernah bilang kalau saya sedang menemani Tuan berlibur saya harus memakai pakaian santai supaya orang tidak terlalu memandang saya berlebihan? Ya, tapi tidak untuk kali ini. Ganti pakaianmu dengan pakaian yang biasa kau kenakan. Perintah Dev. Kenapa Tuan tiba-tiba menyuruh saya memakai pakaian biasanya? Tanya Kai sambil mengamati pakaiannya saat ini. Apa ada yang salah dengan saya, Tuan? Kenapa kau banyak bertanya sekali? Seru Dev. Aku menyuruhmu memakai pakaian formalmu jadi pakailah, jangan banyak bertanya. Tekannya dengan suara yang menggema nyaris memenuhi seisi villa. Kai menundukkan pandangannya. Baiklah, Tuan, saya akan mengganti pakaian saya. Dev seketika berlalu pergi meninggalkan kamar Kai tanpa menyahut maupun berpamitan kepadanya. Kai memberanikan diri mengangkat dagunya setelah merasa bahwa majikannya itu sudah berjalan menjauh dari kamarnya. Kenapa Tuan Dev tiba-tiba menyuruhku mengganti pakaian formal? Aku sungguh gerah memakai pakaian itu. Sambil mendesah, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Dev kembali ke kolam renang. Ia duduk di tempat duduknya yang sempat ia tinggalkan tadi seusai makan siang bersama Naira. Rintik hujan yang jatuh dengan jarang pun masih menemaninya di sana. Suasana hatinya tiba-tiba mendadak buruk. Ia sendiri tidak tahu kenapa. Apa mungkin karena dirinya memergoki Kai dan Naira berduaan di ruang belakang tadi? Mulut Dev pun membantah akan hal itu. Tapi tidak dengan hati dan pikirannya yang masih dipenuhi tanda tanya. Malam harinya, penjaga villa memberitahukan kepada Dev bahwa mereka sudah menyiapkan makanan malam. Dev yang kala itu baru saja berada di dapur untuk mengambil minum, ia langsung kembali ke kamar untuk memanggil Naira dan mengajaknya makan malam bersama. Di dalam kamar, Dev melihat Naira berdiri dengan wajah memberengut kesal sambil mengotak-atik ponsel miliknya. Mulutnya juga tidak henti melontarkan gerutuan yang tidak terlalu terdengar jelas oleh Dev. Kau sedang apa? Ayo makan. Ajak Dev yang baru saja menghampiri Naira. Sebentar. Jemari tangan Naira masih berkutat di layar ponselnya sambil mendecakkan lidahnya berulang kali. Kau kenapa? Dev bertanya sekali lagi memerhatikan raut wajah istrinya tersebut. Semua nomor telepon temanku hilang. Naira melempar ponsel miliknya di atas tempat tidur dengan penuh kekesalan, lalu mendaratkan tubuhnya duduk di tepi tempat tidur itu. Nomor telepon. Kening Dev berkerut. Iya, dan anehnya hanya nomor telepon teman laki-lakiku saja yang terhapus. Padahal ada tugas yang ingin aku tanyakan kepada mereka. Naira mendesah. Kenapa nomor teman-temanku bisa terhapus dari ponselku padahal aku tidak pernah mengotak-atiknya? Dev pun baru disadarkan bahwa ternyata dirinya yang menghapus nomor-nomor itu kemarin dari ponsel Naira tanpa sepengetahuan sang pemiliknya, tetapi ia berpura-pura seolah tidak tahu akan hal itu. Bagaimana bisa nomor teman-temanmu bisa terhapus? Tanya Dev. Aku tidak tahu. Kalau tahu mana mungkin aku bingung seperti ini. Sembur Naira. Hening sesaat. Sudah lupakan nomor temanmu. Itu tidak penting. Sekarang ayo kita makan malam. Dev menarik tangan Naira dan mengajaknya untuk makan malam bersamanya dan juga bersama Kai yang ternyata sudah berada di ruang meja makan. Selamat malam, Nona. Tuan. Sapa Kai yang masih berdiri di sudut ruangan. Dev menyahutinya dengan berdeham. Sementara Naira sendiri memerhatikan penampilan Kai dengan penuh tanda tanya. Kenapa Kai memakai pakaian biasanya lagi? Padahal dia lebih tampan menggunakan pakaian santai, gumam Naira yang langsung mengakhiri pandangannya. Dev memerintah Naira dan Kai untuk segera duduk dan melakukan makan malam bersama. Namun, selama makan malam berlangsung, kedua mata Dev tak melepaskan Naira dan Kai sedikit pun dari pandangannya. Mulut Naira memang saat ini sibuk mengunyah makanan, tetapi pikiran dan matanya sibuk bertanya-tanya tentang Kai dan juga Vania. Setelah makan malam aku harus menanyakan kepada Kai lagi tentang Vania.
Aku yakin Kai pasti menyembunyikan sesuatu, batin Naira sambil mengunyah perlahan makanan yang ada di dalam mulutnya tanpa menyadari bahwa sedari tadi ia diperhatikan oleh Dev yang duduk di seberang mejanya dengan kening dan alis yang berkerut dalam seakan laki-laki itu tidak menyukainya. Kenapa Naira dari tadi memerhatikan Kai? Dev mendengus. Selera makannya mendadak hilang. Ia tiba-tiba beranjak berdiri dan meninggalkan makanannya yang belum sempat ia habiskan hingga membuat perhatian Kai dan Naira teralihkan karenanya. Selanjutnya, F45. Rasa ingin memiliki. Dev, kau mau kemana? Naira melontarkan pertanyaan itu saat melihat suaminya pergi meninggalkan meja makan secara tiba-tiba. Begitupun juga dengan Kai yang melontarkan pertanyaan yang sama, tetapi sayangnya Dev sama sekali tak menghiraukan mereka dan memilih tetap terus pergi dari sana. Rasanya tidak sopan sekali jika Naira makan tetapi suaminya tidak makan. Ia pun bangkit meninggalkan tempat duduknya hendak menyusul Dev, tetapi manik matanya ia hunuskan kepada Kai yang saat ini juga menemui matanya. Aku belum selesai berbicara kepadamu tentang Nona Vania, Kai. Jadi kau masih berhutang jawaban kepadaku. Apa yang mau dibicarakan, Nona? Aku memang tidak tahu apa-apa, bantahnya. Jika Nona sudah mengetahui keberadaan Nona Vania, tolong katakan kepada saya. Karena saya sendiri dan juga Tuan Dev sedang mencarinya. Kata-kata Kai memang terdengar meyakinkan, tetapi entah kenapa Naira sangat tidak mempercayainya. Di balik sikapnya yang tenang dan sorot matanya yang tegas, laki-laki itu seperti tengah menyembunyikan sesuatu, tetapi Naira tidak bisa menebaknya. Nanti kalau aku benar-benar sudah mengetahui keberadaan Nona Vania, aku akan memberitahukannya. Naira berlalu pergi dari sana untuk segera menyusul Dev pergi ke kamar, tetapi ternyata suaminya tidak ada di sana. Dev duduk di sebuah ruangan yang terdapat berbagai banyak minuman alkohol di dalamnya. Laki-laki itu kini meneguk sampahnya yang baru saja dituang di dalam cawan miliknya. Pikirannya mengingat betul bagaimana cara Naira memerhatikan Kai diam-diam saat tadi berada di meja makan. Pikirannya terganggu akan hal itu. Terlebih lagi saat ia memergoki Naira duduk berduaan di ruang belakang bersama Kai siang tadi. Apa dia menyukai Kai? Meletakkan cawan kosong itu di atas meja sambil mendesah karena pikirannya merasa terganggu akan hal ini. Kenapa aku jadi memikirkan Naira? Desahnya bingung. Dia menyukai siapapun aku tidak peduli. Yang seharusnya ku pedulikan saat ini hanya Vania. Aku harus segera menemukan dia dan mengajaknya kembali ke London. Ruangan itu sesaat menjadi hening. Suara kucuran air tertuang dari botol ke cawannya sebelum Dev meneguk kasar minumannya lagi hingga tak tersisa dari gelas cawan tersebut. Cawan itu dipegang dengan tenaga penuh hingga nyaris hancur di telapak tangannya. Dev mendesah saat lagi-lagi ia gagal memusnahkan Naira dari pikiran terkutuknya. Dev tiba-tiba melemparkan cawan yang ia pegang ke arah tembok yang berjarak 2 meter di hadapannya hingga pecahan gelas cawan itu terdengar menggema dan serpihannya berserakan di lantai. Sebenarnya ada hubungan apa Naira dengan Kai? Rasa penasaran itu kembali muncul sekalipun Dev melupakannya dan mencoba untuk memikirkan Vania. Hanya Kai yang tahu kalau aku tidak menyukai Naira. Bisa jadi itu sebabnya dia berani mendekati Naira. Kening Dev berkerut kesal sambil mengeluarkan dengusan kecil. Isi kepalanya saat ini hanya dipenuhi oleh Naira. Senyuman gadis itu, tatapan mata sendunya, dan wajah polosnya yang menyimpan begitu banyak penderitaan yang tenggelam di sana serasa membuat dirinya terjerat untuk tetap berlama-lama memikirkannya. Aku hanya kasihan dengan dia, itu sebabnya aku sulit sekali menyingkirkan dia dari pikiranku. Di dunia ini tidak ada wanita yang bisa menggantikan Vania. Sekalipun, Dev tak melanjutkan perkataannya. Lidahnya seakan tercekat di langit-langit mulut saat hendak mengucapkan nama Naira, seolah nama itu pantang untuk ia ucapkan saat ini. Dev mendesah. Daripada pikirannya semakin menjalar kemana-mana, ia lebih memilih untuk meninggalkan ruangan itu dan kembali ke kamarnya. Setibanya di kamar, Naira membukakan pintu untuknya. Tatapan mereka saling bertemu dan terkunci. Kau dari mana, Dev? Tanyanya lirih, nyaris tak terdengar. Dev hanya membisu dan menerobos tubuh Naira dari ambang pintu. Naira menutup kembali pintu kamar dan berjalan menghampiri Dev yang kala itu melepaskan kaos yang ia kenakan dan hendak menggantinya dengan kaos yang baru karena merasa tidak nyaman. Dev, kau dari mana saja? Aku tadi mencarimu.
Aku kemana bukan urusanmu. Sambil melemparkan kaos yang ia kenakan dan menggantinya dengan kaos yang baru saja ia ambil dari dalam lemari. Kau tadi tiba-tiba meninggalkan meja makan. Ada apa? Apa ada sesuatu yang penting? Dev berbalik badan saat kaos yang ia kenakan berhasil membalut tubuh kekarnya. Ia menghunuskan tatapan yang sama sekali tak ramah kepada istrinya tersebut. Bukan urusanmu. Sambil berlalu merangkak naik ke atas tempat tidur dan memainkan ponsel miliknya. Aku sungguh bingung dengannya. Naira mendesah dan mendekati tempat tidur. Ia mengambil ponsel dan juga sebuah selimut yang menurutnya sangat nyaman ia gunakan untuk tidur. Ekor mata Dev bergerak menjauh dari ponselnya. Memerhatikan Naira yang hendak pergi meninggalkan kamar. Mau pergi kemana? Tanyanya dengan sinis dan penuh selidik. Langkah Naira pun seketika terhenti. Mau tidur bersama Kai. Kau ini berbicara apa, sih, Dev? Seru Naira dengan intonasi kesal. Kau pikir aku wanita apa? Aku mau tidur di kamar yang dekat dengan kolam renang. Kau mau tidur di kamar itu supaya Kai bisa menyelinap masuk dan kalian lebih leluasa berduaan dengannya, iya, kan? Naira rasanya ingin sekali mengumpat suaminya ini. Tapi ia hanya memilih diam dan mengembalikan selimut yang ia pegang itu dengan cara melemparkannya ke arah Dev. Ia lebih memilih untuk tidur bersama Dev daripada laki-laki itu berasumsi yang tidak-tidak tentang dirinya. Kenapa tidak jadi pindah kamar? Pindahlah sana. Perintahnya. Biar kau didatangi oleh leak dan hantu-hantu yang ada di daerah sini. Kening Naira berkerut dalam. Apa itu leak? Ia bertanya dengan antusias. Kau tidak tahu leak? Tanya Dev. Naira menggeleng kepalanya dengan sorot matanya yang polos, lalu mendaratkan tubuhnya untuk duduk di samping Dev. Memangnya apa itu leak? Kau sama sekali tidak tahu leak. Iya, aku tidak tahu. Makanya beritahu aku. Naira begitu penasaran. Suaranya terdengar mendesak tidak sabar. Yakin kau mau tahu? Tanya Dev memastikan. Iya, beritahu aku. Aku akan memberitahumu. Jemari tangan Dev mengotak-atik ponselnya. Lalu, tak lama setelah itu, ia memberikan ponselnya kepada Naira. Lihatlah ini. Naira mengambil ponsel milik Dev. Namun, wanita itu tiba-tiba berteriak dan melemparkan ponsel itu dari tangannya saat ia melihat sebuah gambar yang ia rasa sangat mengerikan. Kenapa kau melempar ponselku? Seru Dev dengan kesal mengambil ponselnya yang terjatuh di bawah lantai. Ponselku ini mahal kau berani sekali melemparnya. Tadi itu apa? Bulu kuduk Naira terasa meremang hingga sekarang. Tadi yang kutunjukkan kepadamu adalah leak. Leak. Kenapa menyeramkan seperti itu? Naira semakin mengangsur tubuhnya untuk duduk mendekati Dev karena merasa takut. Ia mana ku tahu. Kenapa kau malah bertanya kepadaku? Kau tanyakan saja kepada mereka, kenapa mereka menyeramkan seperti itu? Kenapa kau harus menunjukkan gambar itu kepadaku? Seru Naira. Kau kan tadi memaksa ingin mengetahuinya, itu sebabnya aku menunjukkannya kepadamu. Kau kan bisa menjelaskan tanpa harus menunjukkan gambar menyeramkan seperti itu. Naira mengusap tengkuknya yang masih meremang. Aku tidak ada waktu untuk menjelaskan. Dev meletakkan ponsel itu di atas nakas dan kini merebahkan tubuhnya. Kau mau apa, Dev? Naira menahan tangan Dev yang nyaris membalutkan selimut ke tubuhnya. Tentu saja tidur. Kau pikir mau apa? Dev langsung menepis tangan Naira dan melanjutkan niatnya untuk membalut selimut itu hingga kini sebagian tubuhnya terbalut sempurna. Kau sedang apa duduk di situ? Ayo cepat tidurlah. Perintah Dev. Naira pun mengiyakannya dan dengan tergesa-gesa ia langsung merebahkan tubuhnya di samping Dev. Naira mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Tirai tipis berwarna putih yang menggantung di jendela, kini tampak berayun-ayun saat tertiup angin dari celah jendela kamarnya tersebut. Ia baru disadarkan bahwa jendela kamarnya itu belum ia tutup. Cepat tidurlah. Di sini semakin malam semakin menakutkan. Banyak hantu yang menyeramkan yang tidak pernah kau temui di Jakarta. Salah satunya, Naira tiba-tiba menutup mulut Dev dengan menggunakan telapak tangannya. Diam atau aku akan menyumpal mulutmu dengan kaos kaki yang kupakai saat ini. Sambil memelototkan kedua matanya kepada Dev supaya laki-laki itu tidak melanjutkan perkataannya. Bukannya takut. Dev justru terkekeh melihat wajah polos Naira yang galak begitu menggemaskan. Seumur hidupku aku belum pernah melihat hantu. Jadi jangan coba-coba menakutiku.
Seru Naira yang masih tak menyurutkan tatapan matanya. Dev mengalihkan tangan Naira dari mulutnya. Oh, kau sama sekali belum pernah melihat hantu. Baiklah, setelah ini kau akan melihatnya. Dev. Suara Naira meledak di dalam kamar itu, rasanya ia ingin sekali menjambak rambut suaminya yang tak lebat karena sudah berhasil menakutinya. Dev memejamkan matanya sambil menahan tawa. Aku tidur dulu. Hati-hati, tuturnya hingga membuat Naira semakin takut. Dev, jangan tidur dulu sebelum aku tidur. Naira mengguncang bahu Dev hingga membuat laki-laki itu merasa terganggu. Namun, ia tak menghiraukan Naira dan tetap memejamkan matanya. Rasanya ia senang sekali menggoda Naira. Naira dirundung ketakutan akan bayangan gambar yang ditunjukkan oleh Dev tadi seakan tengah melambai-lambai di pikirannya. Apalagi lidah pada sosok gambar itu menjulur panjang membuat Naira bergidik dan ingin berteriak bahwa dirinya saat ini benar-benar ketakutan. Naira menarik selimutnya dan membalutkan selimut berbulu itu hingga ke ujung kepala. Ia mengangsur tubuhnya mendekat ke arah Dev hingga membuat tubuh mereka saling bersentuhan. Dev membuka salah satu matanya untuk memastikan Naira. Ia baru tahu bahwa istrinya ternyata seorang penakut. Naira benar-benar tidak bisa tidur malam itu. Gambar menyeramkan itu masih terngiang di pikirannya tatkala ia hendak memejamkan mata. Hawa dingin yang melingkupi villa terasa membuat Naira tidak bisa menahan untuk buang air kecil, tetapi dirinya benar-benar takut. Bagaimana kalau makhluk mengerikan itu tiba-tiba datang dan muncul dari dalam kloset seperti yang ada di film-film horor yang pernah ia tonton? Keheningan di sana memang terasa menenangkan, tetapi juga menakutkan seusai Dev menunjukkan sosok makhluk yang begitu menyeramkan kepadanya. Suara benda terjatuh yang berhasil Naira tangkap semakin membuat dirinya ketakutan. Dev. Naira mengintip dari balik selimut dan tangannya kini mengguncang bahu suaminya berulang kali hingga tak lama kemudian Dev terbangun. Entah dari tadi laki-laki itu memang tidur atau hanya berpura-pura saja. Ada apa? Dev, antarkan aku buang air kecil. Toiletnya di dalam kamar. Kenapa harus memintaku untuk mengantarkanmu? Aku takut. Ayo tolong antarkan aku. Pintanya yang sudah tidak sanggup lagi membendung saluran kemihnya yang terasa sudah penuh. Dev berdecak. Kau ini menyusahkan saja. Sambil beranjak duduk. Ayo. Kalau kau tadi tidak menakutiku, aku tidak akan takut seperti ini. Naira beranjak turun dari tempat tidur dan masuk ke dalam kamar mandi, dan Dev pun mengekorinya. Tunggu di depan sini. Biarkan saja pintunya terbuka seperti ini. Kau tidak takut aku mengintipmu? Sambil menarik salah satu sudut bibirnya dengan penuh peringatan. Jangan mengintip. Kau berani mengintip, matamu akan hilang dari tempatnya. Ancam Naira. Cerewet. Sudah, cepatlah buang air kecil. Jangan membuatku menunggu lama. Tanpa menyahut, Naira langsung mendekat ke arah kloset untuk buang air kecil, sementara Dev sendiri berdiri di ambang pintu dan memunggunginya. Jangan mengintip. Kata-kata itu berulang kali diucapkan oleh Naira kepada Dev hingga membuat telinga laki-laki itu menjadi risih saat mendengarnya. Sudah. Terima kasih. Naira merapikan pakaiannya seusai buang air kecil. Ia berjalan dengan tergesa-gesa untuk naik ke atas tempat tidur. Masih jam 10. Dev membaca jarum jam dinding yang terpampang di dalam sana sambil menguap, lalu menyusul Naira untuk merebahkan tubuhnya. Naira memerhatikan Dev dengan sorot mata yang masih ketakutan dan penuh harap. Kenapa melihatku seperti itu? Tegurnya. Aku ingin pulang saja, Dev, ucapnya dengan suara yang memelas. Aku tidak bisa tidur. Aku benar-benar takut. Untuk apa takut? Mereka tidak akan mengganggu. Aku tadi hanya bercanda. Sudah, jangan takut, tidurlah. Naira hanya diam dan menatapnya dengan tidak percaya. Wajah wanita itu masih menegang. Dev mendesah sambil menggaruk-garuk kepalanya. Villa ini sudah kubangun sejak 7 tahun yang lalu. Dan aku mengunjunginya setiap 1 hingga 2 kali dalam setiap bulannya. Dan aku tidak pernah diganggu oleh siapapun. Jadi jangan takut, tuturnya. Masih tidak ada balasan dari wanita. Kalau kau takut dan tidak bisa tidur, kemarilah, mendekat kepadaku. Sambil menjentikan jari, Naira langsung mengangsur tubuhnya semakin mendekat kepada Dev. Laki-laki itu langsung melingkarkan tangannya dan memeluk tubuh Naira hingga membuat wanita itu terkejut. Namun, Naira sama sekali tidak menolak atau memberontak saat Dev mendekapnya seperti ini. Ayo tidurlah, tutur Dev.
Tangannya perlahan meregang untuk menarik selimut dan membalutkan selimut itu di tubuhnya dan juga tubuh Naira untuk mengurangi hawa dingin malam itu. Pelukan Dev seperti pelukan ayah Wira, selalu membuat dirinya tenang dan menenangkan. Selama ini Naira tidak pernah mendapatkan pelukan maupun kasih sayang dari orang-orang sekitar kecuali pelukan ayah Wira. Naira jadi teringat kembali saat waktu kecil dirinya ketakutan, ia selalu berlari ke kamar ayah Wira dan tubuhnya didekap oleh ayahnya Sirat mungkin seperti yang dilakukan oleh Dev kepadanya saat ini. Pelukan itu menghanyutkan Naira hingga mencapai alam mimpinya. Namun, tidak dengan Dev yang sibuk memerhatikan wajah Naira yang sudah terlelap tidur dalam hitungan menit. Aku tidak menyangka bahwa dia akan setakut ini, gumamnya. Ia memerhatikan bibir ranum Naira dengan tatapan memuja dan penuh damba. Rasanya ia ingin sekali membenamkan bibirnya di sana. Sekujur tubuh Dev tiba-tiba memanas dan terasa terbakar begitupun dengan desah napasnya. Rasa itu tiba-tiba menyelinap di dalam hasratnya. Rasa ingin memiliki tubuh Naira lebih dari sekedar pelukan. Selanjutnya. F46. Tidak mempercayai cinta. Punggung telapak tangan Dev menyentuh kulit wajah polos Naira yang dibingkai oleh rambut hitamnya. Wajah polos itu menenggelamkan kedua manik mata Dev untuk tetap berlama-lama singgah di sana. Tangannya kini perlahan menjalar di punggung Naira hingga membuat tubuhnya semakin memanas. Ia mengeratkan dekapannya dengan deru napas yang terasa menyesakkan dada. Rasanya ingin sekali membuat tubuh wanita itu melebur dalam pelukannya. Bibir Naira yang berwarna merah jambu yang tampak tak dipoles oleh pewarna itu semakin membuat dirinya memuja. Tangannya kini berganti mengusap bibir tipis itu hingga bibir itu terbelah menjadi dua bagian. Namun, saat Dev hendak membenamkan bibirnya di sana, sekilas bayangan Vania tiba-tiba mengurungkan niatnya. Ia mendadak menjauhkan tubuhnya dari Naira dan melepaskan pelukan itu dengan perlahan. Apa yang aku pikirkan? Dev beranjak duduk sambil mengusap kasar wajahnya. Ia hendak meninggalkan Naira untuk mencari kamar lain supaya bisa beristirahat sendiri tanpa memikirkan keinginan terkutuknya yang akhir-akhir ini ingin sekali menguasai tubuh wanita itu. Namun, niatnya itu ia urungkan tatkala mengingat bahwa Naira saat ini sedang ketakutan akibat ulahnya hingga akhirnya Dev memilih tetap menetap di dalam kamar tersebut dan menemani Naira tidur. Keesokan paginya, mentari tampak sudah naik ke tempat peraduannya. Sinarnya yang menghangatkan, kini membias kaca jendela kamar hingga menyilaukan siapapun yang tampak masih terlelap di dalam sana. Mata Naira mengerjap-ngerjap saat wajahnya merasa terjamah oleh silaunya matahari pagi itu. Tubuhnya terasa sangat berat. Ia baru disadarkan bahwa perutnya sekarang ditumpuk oleh tangan Dev yang 2 kali lebih besar dari tangannya. Ia baru mengingat kenapa Dev saat ini bisa memeluknya. Naira memerhatikan wajah Dev. Ia tidak pernah memandangi laki-laki itu sedekat ini, apalagi saat tertidur. Seulas senyuman tersungging di kedua sudut bibirnya. Wajah laki-laki itu menyebalkan, tetapi ia merasa aman dan terlindungi ketika berada bersamanya. Pelukannya semalam rasanya benar-benar membuat dirinya nyaman hingga ia sama sekali tidak terbangun. Naira dengan perlahan memindahkan tangan Dev dari tubuhnya. Ia hendak turun dari tempat tidur, tetapi tangan Dev menarik dan kembali memeluknya seolah laki-laki itu tidak ingin dirinya jauh. Jangan pergi. Suara yang terdengar lirih dan nyaris tak terdengar itu mengalihkan perhatian Naira. Kedua mata Dev masih terpejam sempurna. Mungkin tadi hanya igauan semata. Naira perlahan mengalihkan kembali tangan Dev yang mencengkram perutnya. Vania, jangan pergi. Dev semakin mengeratkan pelukannya. Matanya masih terpejam. Bibirnya yang terkatup dengan samar mengeluarkan suara itu, dan Naira bisa mendengarnya dengan jelas. Mendengar nama itu yang disebut oleh Dev, entah kenapa hati Naira terasa seperti diiris. Padahal ia tahu bahwa laki-laki itu sangat mencintai kekasihnya. Lalu apa yang ia harapkan? Naira tidak mengharapkan apapun selain bebas dari pernikahan itu. Tapi seakan tengah menggerogoti hatinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak seharusnya ia pertanyakan. Naira dengan tangkas mengalihkan tangan Dev. Ia beranjak turun dari tempat tidur dan masuk ke dalam kamar mandi. Seusai mandi, Naira hanya berdiam diri memandangi pantulan wajahnya yang masam di cermin wastafel. Entah sudah berapa lama wanita itu berdiam diri di dalam sana. Suasana hatinya mendadak buruk setelah Dev menyebut nama Vania dalam igauannya.
Pikiran dan hati Naira sedari tadi benar-benar terganggu. Naira mengira, cinta, itu tidak pernah ada setelah ia menjalin hubungan backstreet bersama Dio selama 3 tahun lamanya karena ia merasa tidak ada cinta yang hadir di antara mereka. Mungkin dulu itu hanya rasa ketertarikan saja. Tetapi, setelah melihat Dev yang begitu mencintai Vania, kini meyakinkan diri Naira bahwa cinta itu memang benar adanya. Dev tidak hanya menyimpan Vania dalam bingkai foto yang terpajang di setiap sudut kamar pribadinya, tetapi laki-laki itu juga menyimpan Vania dalam hati dan juga mimpinya. Naira bisa melihat bagaimana Dev mencintai wanita itu hingga membuat dirinya merasa begitu iri karena tidak pernah dicintai oleh laki-laki hingga seperti itu. Naira hanya bisa mengembuskan napas beratnya sambil memejamkan mata. Lalu, ia memutuskan untuk keluar meninggalkan kamar mandi. Dan saat ia keluar dari kamar mandi, Dev terlihat berdiri di depan sana. Tangannya terangkat hendak mengetuk pintu kamar mandi, tetapi terurungkan tatkala Naira membukanya terlebih dulu. Aku mau mengetuk pintunya. Dev menurunkan tangannya yang sudah terangkat. Apa kau sudah bangun dari tadi? Tidak. Aku baru saja bangun, Dev, jawabnya sambil lalu menerobos tubuh Dev tanpa memberikan ekspresi maupun sambutan sedikit pun seperti biasanya. Laki-laki itu mengernyitkan kening dengan penuh tanda tanya akan raut wajah masam istrinya sepagi itu, namun tak menghiraukannya dan melanjutkan niatnya untuk masuk ke dalam kamar mandi. Seusai mandi, Dev menghampiri Naira yang terlihat tengah memunggunginya berdiri di depan cermin rias sambil memoles lipstik di bibir tipisnya yang selalu membuat matanya memuja. Laki-laki itu memandangi pantulan wajah Naira dari cermin sambil mengeringkan rambut cepaknya yang basah dengan menggunakan handuk. Naira meletakkan lipstik miliknya lalu berbalik badan saat melihat Dev dari pantulan cermin. Ia berjalan menghampiri suaminya tersebut. Dev, aku ingin memberikan sesuatu untuk Miranda. Apa aku boleh meminjam Kai sebentar untuk mengantarkanku? Tanya Naira. Dev menghentikan gerakan mengeringkan rambutnya. Tatapan matanya mendadak menajam dan penuh kritik saat manik mata berwarna coklat itu memerhatikan Naira yang sepagi ini sudah terlihat cantik. Terlebih lagi bibirnya yang berwarna merah karena baru saja dipoles oleh lipstik terlihat begitu menggoda. Sepertinya dia sengaja berdandan untuk Kai, batin Dev. Kerutan di keningnya semakin diperdalam. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka pergi berdua. Dia pengawalku. Jadi dia hanya boleh bekerja untukku. Bukan untuk siapapun, tak terkecuali dirimu. Seru Dev sambil membuang handuk yang ia pegang ke sembarang tempat. Naira sesaat diam. Tapi katamu waktu itu, aku boleh meminta tolong Kai untuk mengantarku kemanapun aku pergi. Naira mengingatkan kembali. Dev mengingat kembali ucapannya waktu itu. Iya, itu dulu. Tapi tidak untuk sekarang. Seru Dev. Kai banyak pekerjaan. Jadi biar aku saja yang mengantarmu. Kau mau mengantarku? Dev sesaat diam, lalu menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Ya sudah, kalau kau tidak merasa kurepotkan tidak masalah. Tunggu sebentar. Dev mendekati lemari dan mulai mengambil pakaian baru untuk ia pakai. Naira mendesah. Padahal aku ingin sekali berbicara berdua dengan Kai masalah Vania. Tapi ya sudahlah tidak apa-apa. Aku bisa berbicara dengan Kai nanti. Batinnya sambil mengaitkan tas di lengan tangannya. Dev hendak mengajak Naira pergi ke pusat oleh-oleh yang letaknya tak jauh dari villa dengan menggunakan motor besi yang dipinjamnya dari penjaga villa. Kai mewanti-wanti untuk mengantarkan mereka berdua karena mengkhawatirkan keselamatan Dev, tetapi majikannya itu menolak keras dan memilih untuk pergi sendiri tanpa dikawal olehnya. Kita naik motor? Tanya Naira. Iya, kau tidak suka? Suka, sahutnya ragu. Tapi apa kau bisa membawa motor? Tanyanya meragukan. Kau meragukanku. Seru Dev sambil menghunuskan tatapan tajam. Tentu saja aku bisa mengendarai motor. Tidak, aku tidak meragukanmu, ujar Naira dengan sedikit takut. Tuan, tolong jangan naik motor ini berbahaya, tutur Kai yang sedari tadi bingung dengan kepanikannya sendiri. Banyak bicara kau ini. Seru Dev. Pikiranmu itu selalu saja buruk. Aku akan baik-baik saja. Memulai untuk menghidupkan mesin motor. Tapi, Tuan, kau banyak bicara aku akan memecatmu. Ancaman Dev kali ini membuat Kai tidak bisa membantah untuk melarangnya. Dev menunggangi motor tersebut. Naira, ayo. Naira mendesah tidak yakin. Ia dengan ragu-ragu duduk di belakang Dev dengan sedikit takut.
Pegangan. Perintah Dev. Naira memegang jaket yang dipakai oleh suaminya itu. Bagaimana cara melajukannya? Dev bergumam penuh dengan kebingungan. Dev, kau yang benar saja. Kau bisa membawa motor atau tidak? Suara Naira terasa meledak-ledak di telinganya dengan penuh protes. Aku bisa tapi lupa karena sudah lama tidak memegang motor. Sebentar. Dev menginjak kopling hingga tubuh Naira tersentak. Dev. Naira menjerit. Tidak apa-apa, ini hanya pemanasan. Dulu aku seorang pembalap, katanya, namun Naira sama sekali tidak mempercayainya. Tuan Dev. Tolong dengarkan saya kali ini saja, tutur Kai yang menghalangi jalan Dev yang hendak melajukan motornya. Siapa kau berani sekali menyuruhku untuk mendengarkanmu? Bukan seperti itu, Tuan. Saya takut nanti Tuan Chandra akan menyalahkanku kalau sampai terjadi apa-apa dengan Tuan. Aku akan baik-baik saja. Jangan menyumpahiku. Seru Dev. Minggirlah atau aku akan menabrakmu. Kai menepi dengan raut wajah yang panik dan begitu resah. Awas kau sampai berani mengikutiku. Kupastikan kepalamu tidak akan pernah menyatu lagi dengan tubuhmu. Ancam Dev dengan sungguh-sungguh. Namun, Kai tahu bahwa majikannya itu memang suka mengancam seperti itu, tetapi hanya untuk menggertaknya saja. Dev langsung melajukan motornya meninggalkan tempat itu dengan kecepatan yang mulanya rendah dan berangsur maksimal. Angin yang berhembus pagi itu menerpa pipi Naira dan mengayun-ayunkan sebagian rambutnya yang terurai di balik helm yang ia kenakan. Ia hanya bisa berdiam dan berdoa supaya diberikan keselamatan karena suaminya benar-benar tidak bisa dipercaya. Dev, jangan mengebut. Aku masih ingin merasakan bagaimana rasanya memiliki anak. Naira sedari tadi tak henti mengoceh dan memprotes. Makanya pegangan. Perintah Dev. Aku sudah pegangan. Jangan mengebut. Rasanya Naira ingin sekali mencekik suaminya itu dari belakang. Namun Dev tak menghiraukan apa yang Naira katakan. Dev juga tidak merasakan tangan Naira berpegangan sama sekali karena wanita itu ternyata hanya mencengkram jaket yang ia kenakan. Dev tiba-tiba menarik tangan Naira supaya memeluknya. Aku bilang pegangan. Naira hendak memprotes dan memakinya, namun niatnya itu ia urungkan saat rasa nyaman itu kembali datang. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Menyandarkan wajahnya di punggung Dev dan memeluk erat tubuh suaminya yang 2 kali lebih besar dari tubuhnya tersebut. Dev hanya melihat pantulan wajah Naira dari balik kaca spion sambil mengulas senyuman tipis di bibirnya. Selanjutnya,